Ya, salam Bapak Ibu. Salam. Ya, apa kabar kita? Baik ya. Ya, saya tambahin sedikit tadi. Kalau Mama Nelly tadi sedikit bersaksi, memang ketika dia mau berangkat itu saya melihat dia takut sebenarnya. Waktu itu saya ngambil nagan babi gitu. Secara tak sadar dia katakan, "Nah," katanya, "di situ ada uangku," katanya. Oh, dalam hatiku begini, kan ini bersyukur ngahen, lalah karya langit mulik di muka. Lalu ku hitung-hitung, semua mereka memang naik pesawat. Ya, berarti aku nanti ahli waris pikir. Oh, tapi ada lagi satu lagi bre-bre itu satu gitu. Tapi ya itu harapan saya memang, karena keluarga ini memang begitu gelap, termasuk Silih ya. Kakak itu memang sampai hari ini masih terhalang. Bagaimana dia memang satu doa saya yang sampai hari ini, supaya jangan Tuhan panggil dia sebelum ada tempatnya di surga. Karena saya tahu bahwa Silih ini belum bertobat, begitu. Ya, jadi itulah kerinduan saya. Kalau kita sudah ke surga, masakan keluarga kita juga mau kita nggak ke surga ya. Itulah kasih yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Ya, oleh karena itu, ya memang itu. Kalau kuadrat itu kan sangat tinggi sekali. Ya, jadi X tadi sudah penyembah berhala, dikali X lagi jadi apa? X kuadrat. Ya, jadi itu. Oleh karena itu dosa ini sebenarnya ya untuk sendiri harus diselesaikan, harus dikatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku ini keturunan penyembah berhala. Kalau aku dulu saya selesaikan itu. Ini dulu Tuhan yang kubuat. Aku dari keturunan penyembah berhala, dari orang tuaku. Mungkin bolangku dulu Tuhan, sampai ku bilang bolang-bolangku lagi Tuhan, aku nggak tahu. Tapi sampai ke situ dulu. Tapi dari keturunan mana aku dulu Tuhan? Ku bawa itu kepada Tuhan. Makanya lega hati ini. Makanya itu memang kalau kita keturunan penyembah berhala, harus kita juga sudah tahu itu harus kita selesaikan. Kalau enggak nanti masih turun itu sama kita dan keturunan kita sampai keturunan keberapa katanya? Ketiga dan keempat. Itu harus kita selesaikan. Ya, minggu ini banyak peristiwa memang Bapak Ibu saya alami dan saya diberkati Tuhan ya. Kalau kami minggu kemarin kan pelayanan di Raja Brno, supaya Bapak Ibu juga tahu bagaimana hari ini pelayanan Raja Brno. Ya, waktu itu memang Ibu spontan menelepon saya untuk berbagi firman Tuhan gitu. Sama juga dengan hari ini. Ini juga spontan, makanya saya deg-degan sebenarnya berdiri di sini. Ya, kayaknya Tuhan tadi mau disampaikan. Maka waktu itu ketika kami mau ke Raja Brno, Ibu nggak mau ikut. Ya, dia mau istirahat. Udah itu telepon lagi, rupanya ada Bapak Bram dan Kakak juga, mereka sakit. Macam mana ini saya pikir. Saya sudah siapkan khotbah Tuhan taruh tentang setan memang. Ya, bagaimana supaya orang di sana, karena saya meyakini bahwa orang-orang di Raja Brno hari ini memang diikat oleh kuasa kegelapan yang sangat besar. Lalu saya berdoa, Tuhan, akhirnya Ibu jadi ikut. Oh, lega saya. Oh, karena pasti ada peperangan itu. Sampai kami lewat apa itu? Waraja ya. Berhenti mobil kami. Gak tahu sebabnya. Bapak Nia pun yang montir gak tahu sebabnya. Ya, turunlah mereka. Turun saya juga. Ya, karena mau disampaikan firman Tuhan. Saya ingat ketika semuanya berangkat ke daerah Gadara itu kan dihadap mereka oleh angin. Ya, angin topan yang dasar. Maka waktu itu saya di depan saya
pegang mobil itu. Tuhan, buatlah mobil ini disertai. Karena di depan kami sudah ada motor antri mau lewat ya. Tuhan Yesus, amin. Enggak lama memang akhirnya nggak naik minyaknya waktu itu. Bapaknya pun nggak ngerti kenapa, tapi dia betul akhirnya selesai ya. Rupanya sampai di sana Bapak Ibu ya, kami ya ada yang hari ini kita layani, dia pagi harinya kuman kerasukan setan gitu. Dicekiknya silih itu, artinya istrinya berusaha miring medala, dicekiknya apa ya? Suaminya. Karena kerasukan setan udah tentu kan udah sampai mau mati gitu. Ya, cekiknya gitu kerasukan, dan waktu itu setelah itu udah nggak mau lagi balik datang beribadah. Tapi dia memang kuasa doa mungkin Bapak Ibu juga semua kita ya. Dia akhirnya datang, tapi dia bercerita gitu, bagaimana situasinya hari ini di keluarga. Lalu singkat cerita akhirnya ya cuaca penuh hujan, tapi kami ya Novi pun waktu itu sakit juga ya, nggak ikut juga. Nah, lalu saya melihat sebenarnya itu peperangan di dalam apa yang pelayanan ini. Sehingga selesai ibadah, ibu bilang kesana ya kita, katanya. Iya bu, kesana, kita kesana. Lalu kesanalah kami ya, sampai kami di sana, ya memang dia dirasuk setan itu gitu, tapi ditipu-tipunya kami. Semua kami di situ. Ya, tapi saya ingat firman Tuhan waktu yang disampaikan itu, bagaimana setan itu juga meminta ayu meseksek. Tahu kamu meseksek? Kalau bahasa karonya itu, coba mari kita lihat sebentar Markus pasal 5 ya. Markus pasal 5. Bahasa karonya nanti memang lebih dalam itu. Markus 5 ya. Udah dapat tidak? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Iya. Ini saya baca dulu bahasa Indonesianya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ini, tapi itu yang menjadi berkat sama saya memang waktu itu. Ayat berapa itu ya? Ayat 10. Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya baca dulu ayat 10 bahasa Indonesianya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Kalau bahasa Karonya di sana dikatakan ayat 10 ya, alu meseksek ipindo setan-setan eman Yesus gelah olah ia ipelaus ibas daerah inani. Jadi bagaimana waktu itu ketika saya membaca ini, setan sendiri meminta kepada Yesus alu meseksek, artinya sangat meseksek, buatin bahasa terjemahan. Meseksek, bukan ya? Iya. Sangat, berarti enggak putus betul-betul gitu kan. Baru ibas bal ebe katanya ayat 12-nya juga dikatakan di situ bahasa karonya meseksek pemindun setan dai man Yesus nina suruh kami kubas bagi gelah isluki kami ya. Baru ayat 13 maka diberi Yesus bagi si pindona. Jadi dalam hati saya setan aja minta sama Yesus dikasihnya. Ya, masa kan kita anak Tuhan minta sama Tuhan Yesus nggak dijawab Tuhan? Ya, nah ini perlu kita. Kamu sudah pernah minta sama Yesus? Jadi ini, jadi emangkah ibadah pun kita
manusia, apa yang dimintanya gitu. Jadi supaya dia masuk ke babi atau jangan diusir dari daerah saya. Singkat cerita, akhirnya kami yang doa, kami berdoa terus. Kami sama-sama berdoa semua gitu. Enggak keluar-keluar setan itu. Dia udah tengokin aja sini itu, mau dibunuhnya, kayak mau dibunuhnya lagi gitu. Matanya pun saya tengok marah sekali. Saya nampak, bukan kami nih, gue bilang. Kami ini ngaku bilang. Wah, kurasa ini toko ini kami juga. Kami ini tengok kami, ada lagi kawan kami yang bilang tengok kami, tengok ibu ini katanya, tengok ibu pendeta. Tak mau dia tengok, takut dia. Baru lama ya, memang itu aja. Kalau misalnya kami dia berdoa terus, akhirnya dia keringatan, padahal hujan deras di situ, tapi keringatnya banyak di buat ini. Akhirnya dia nggak tahan, Tuhan mintalah mai situ, karena bilang semua ibu pun bilang gitu, mintalah aja. Tuhan Yesus kata berbuat jatuh dia. Waktu dia berseru Tuhan Yesus katanya, disitulah aku yakin setan itu sudah. Jadi Tuhan mau juga orang itu berseru kepada nama Yesus gitu ya. Akhirnya ya kami pulang, artinya sudah lega. Karena kalau belum tadi dia sadar, saya sendiri pribadi enggak bisa, enggak suka cita saya. Tapi waktu sudah dia lega, ini siapa, dan tahu dia udah tenang gitu ya. Ya sampai dia doakan aku udah berdosa, udah mau membunuh. Kurang ibu panggil apa Pak? Dia mama ini udah bunuh, udah tutup memang. Bahkan betul, memang betul dia mau bunuh, dia mau bunuh. Kalau ngomong aja, mama itu semalam udah langsung ambil parang itu. Wacok kata begitu. Itulah yang dia ceritakan sama kami. Jadi ini Bapak Ibu, memang kita perlu doakan, memang pelayanan di sana itu masih banyak kuasa kegelapan. Ya, tapi kami sendiri tim berangkat ke sana. Ya, saya rasa iman kami juga dibangun. Ya, saya tanya Michael, kayak mana dia? Seru beras sama kata Michael ya. Entah apanya yang seru bagi dia. Ya, tapi itulah yang dikatakan Michael waktu itu. Ya, karena kami lama di situ, bukan sebentar. Ya udah lelah sebenarnya. Lelah menghadapi orang yang dirasuk setan. Jadi ini pengalaman baru, mungkin ada yang baru ya. Nah, tapi ya bagi Michael itu pengalaman yang baru. Tapi itulah. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, artinya entah apa saya tergerak hari ini menceritakan ini. Nah, bahwa Tuhan itu berkuasa memang atas setan. Memang apa yang kita imani itulah saja diberitakan. Saya pribadi hari ini belajar bahwa apa yang sudah diimani itu aja sampaikan. Kalau enggak kita imani jangan sampaikan. Karena beda dengan orang. Ya, kalau Pak Ginting bilang, kalau kenapa ada orang Farisi itu katanya, orang Farisi itu menyampaikan khotbah apa yang enggak diimaninya. Jadi apa yang sudah pengalaman kita dengan Tuhan Yesus, apa yang sudah dikasih Tuhan Yesus sama kita, itulah juga yang kita sampaikan, supaya nanti kita jangan seperti orang Farisi itu. Saya sendiri belajar, makanya hari ini mungkin firman Tuhan hari ini kita akan belajar yang sudah pernah kita dengar. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke 17 ya. Yeremia 17 ayat Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ini yang akan kita renungkan hari ini. Ya, temanya saya buat hati manusia dan
solusinya. Ya, dulu saya pikir kejahatan itu bukan dari dalam hati, tapi dari pikiran. Ya, hari ini kita akan belajar bahwa apa yang sebenarnya yang muncul dari hati manusia, dari perbuatan sikap hidup manusia itu adalah dari hati. Mari kita baca sama-sama Yeremia 17 ayat 9. 1-2 ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sampai situ dulu. Jadi firman Tuhan ini mengatakan betapa liciknya hati. Iya, lebih licik daripada segala sesuatu. Berarti lebih licik dari segala sesuatu. Berarti lebih licik lagi dari ular. Baru hatinya sudah membatu. Berarti situasinya sudah membatu. Berarti ini ditokok dulu baru pecah. Ya, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, firman ini sebenarnya bagaimana pergumulan Nabi waktu Yeremia ketika bangsa Israel, ya, Yehuda, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu baca ayat sebelumnya mulai dari ayat 1, ya, bahwa dosa dari Yehuda itu bagaimana? Sudah tertulis dengan pena besi katanya. Ayat 1. Yang matanya dari intan terukir katanya pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi bagaimana bangsa Yehuda waktu itu pada zaman ini, ya begini keadaan mereka, ya hati. Jadi hati ini licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Lalu siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, ayat 10-nya dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi menyelidiki hati itu Tuhan yang mengetahui hati. Ya, wajah kita ini bisa kita tahu ada adem nanti kalau kita ambil kaca, ya. Ya. Makanya demikian juga hati kita. Ya, hati ini sudah licik katanya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, apa rupanya kita lihat hati manusia? Ya, pernah kita, mari kita lihat, pernah kita lihat gambar ini, ya. Ya, inilah gambaran hati yang licik tadi. Ini semua anggota-anggota yang ada di dalam hati manusia yang berdosa. Betapa gelapnya. Rupanya apa rupanya yang ada di dalam hati ini? Ya, mari kita lihat bawahnya Markus 7. Dari dalam hatinya katanya, dulu saya pikir dari pikiran, tapi firman Tuhan mengatakan, kita lihat di kertas kita, supaya Markus 7 ayat 21 dikatakan apa? Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi sebenarnya pikiran jahat itu dari dalam hati, bukan dari pikiran. Dulu sebelum saya mengerti firman ini, saya pikir dari pikiran, ya. Iya, jahat gitu. Makanya timbul yang jahat itu dari hati kita. Jadi apa yang timbul dari hati kita? Pertama, pikiran jahat. Iya. Baru apa lagi? Percabulan. Makanya kalau dilihatnya YouTube, tengoknya aja gambar-gambar percabulan.
ada lagi perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi inilah yang ada di dalam hati manusia yang berdosa. Ya, jadi licik hati ini, makanya tadi Yeremia mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Ya, kalau begini sudah keadaan hati kita, macam mana kira-kira Bapak Ibu? Gelap. Makanya pasti orang-orang seperti ini nggak akan ada sukacitanya. Tapi ketika orang itu mendengar firman Tuhan, gimana? Sudah mulai diterangi firman Tuhan, datang ke gereja. Mulailah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bekerja sehingga tabiat-tabiat ini tadi sudah mulai ciut dia. Kalau tadi masih ngembang dia, burung meraknya tadi gimana? Yo, aku si Jilena, aku si ganti namanya ya. Tapi ini udah mulai ciut. Ya, makanya firman Tuhan ini ada kuasa Roh Kudus, ini akan menerangi hati yang gelap tadi. Tapi kalau kita hanya sampai sini Bapak Ibu, belum sampai nanti kita ke surga. Ini pergereja ya. Mulai menghuli, tapi nggak bertobat, belum menerima Yesus. Ini masih, ya sudah dengarnya firman Tuhan, sudah mulai cium dia, tapi masih di dalam. Oleh karena itu kita harus sampai sini. Gambaran ketiga ya, harus kamu sampai sini. Jadi untuk menyingkirkan tabiat-tabiat yang ini tadi, harus terima Yesus. Undang Yesus ke dalam hati kita. Kalau nggak kita undang gimana? Iya, masih tabiat yang lama tadi. Kami yang mana ini? Udahkah yang ini atau masih sampai yang sini? Yang mana kita? Atau masih yang awal ini? Jadi dengan kau lanai? Orang karilang mindu. Jadi dengan kau harus kita sampai ke sini ya Bapak Ibu. Jangan nanti kita rajin cuma gereja, tapi belum ada Tuhan Yesus sama kita. Jadi supaya ada Tuhan Yesus tadi di mana? Undang dia masuk ke dalam hati kita, bertobat, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini aku. Udah tahu kamu dosa-dosa tadi? Lakukan satu persatu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah kalau enggak, ya Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hati kita. Jangan nanti kita sudah menerima berkat Tuhan sedikit, tapi Yesus belum pernah kita undang ke dalam hati kita. Iya. Udah nggak merasakan naik pesawat tadi selamat. Ya. Udah nggak merasakan sehat-sehat, kamu juga Tuhan. Udah nggak merasakan apa lagi? Babi itu semua bor-bor, mahal harganya kalau dijual. Tapi Tuhan Yesus belum. Ya sebenarnya apa yang kita terima berkat tadi sebenarnya itu jangan kita anggap sepi, kata Roma ya. Jangan kita bawa berkat yang Allah beri itu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Jangan nanti berkat sudah kita terima tapi Yesus belum ada di hati kita, belum pernah kita undang. Maka aku dulu bertobat, ingat sampai hari ini dua cuma momen dalam hidupku yang ku ingat. Satu tanggal lahirku, aku lahir dulu tanggal 3 Januari tahun 1973.
baru, kelahiran secara rohani. Ku ingat sampai hari ini, tanggal 10 April tahun 91, di situ aku bertobat. Waktu Bible Camp kami dulu sama ibu ke sentrum GBKP Kabanjaran. Ya, jadi ini momen ini. Kamu sudah, kamu bilang, diganai kamu alokan konis tadi. Diganai. 14 Februari tahun 2019. Hah? Iya, 14 Februari ya. Iya, Mama Esther ingatnya juga ya. Ya, memang harus begitu. Tapi lah pengen dulu bodali, tapi gue yakin dengan kamu iman dulu bahwa Yesus sudah sama aku. Udah pernah kamu undang. Lalu ada firman Tuhan berbicara di dalam hati kita, meyakinkan kita. Ya kalau sudah begini gimana? Ya, tapi ada juga bagian ketiga. Tadi ada pergereja, saya bilang ya, entah nanti kita yang ini udah dengar firman Tuhan, nggak bertobat-tobat ini makin parah keadaannya. Kalau sudah dengar kita firman Tuhan, kita keraskan hati kita, maka bagaimana nanti? Udah iblis merajai hati kita. Cobalah kamu ambil rinso, kamu nyuci, ambil pakaian itu, ambil rinso, taruh ke pakaian itu. Udah itu biarkan, tak dicuci, tunggu besok. Rinso tadi wangi, jadi gimana? Tambah bau. Udah itu biarkan lagi 2 hari. 3 hari melekat baunya. Makanya rinso itu ibarat firman Tuhan mencuci. Tapi udah kita dengar firman Tuhan, kita keraskan hati kita, tak mau kita bertobat, maka bukan makin baik keadaan kita, justru makin. Kamu siapa ya? Si gambar pertama si kedua salah. Si kedua ngendai atau si petelukan atau si pempat. Laki dah menjawab saya biar dia takut aku di sini sendiri. Yang mana kita? Oh yang ketiga, ya puji Tuhan Yang ketiga tadi ya, kita ulangi lah. Yang ketiga, oh ini yang ketiga ya. Sudah terima Tuhan Yesus? Sudah. Cuma nanti ada persoalannya juga yang terima Tuhan Yesus ini. Tunggu kita lihat nanti. Ini bagi yang belum terima Yesus dulu, terimalah Yesus supaya nanti jumpa kita di surga. Ini bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan ceritanya ngapain kita menginjil ke Raja Brunei sana? Kurasa aku sering kupegang ke Raja Brunei itu. Karena batu dan tidur dalam karena Yesus turun nanti ke bawah. Khawatir juga aku betul. Karena itu kurasa kalau naik kereta kemarin ada ini gitu hatiku. Lalu waktu itu abang bapaknya cerita, waktu itu kan handphonenya jatuh, dibonceng antar dia ke sana. Iya, tancap dulu, aku tuh sakit banget perutku katanya. Saking itulah jalannya Raja Brunei itu luar biasa. Ya, tutul kan main gelap, menjilid dalam jalan. Ke Raja Brunei itu. Ya terima Yesus tadi, jangan nanti aku kuimani ini. Kalau nggak kuimani ini nggak mau aku nyampaikannya, makanya aku ulangi lagi. Supaya nanti ya jangan kita seperti gambar yang keempat ini. Lalu nanti gimana Bapak Ibu? Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus gimana? Kalau mati nanti kita ada yang jemput kita, yang datang. Kalau biasanya orang mati, siapa biasanya yang datang? Kawan-kawannya kan? Sahabatnya kan? Kalau ada orang mati biasanya ada datang yang lain. Makanya kalau orang yang sudah bertobat menerima Yesus tadi, kalau dia mati nanti dia Yesus juga datang, malaikat Tuhan Yesus yang datang, yang menjemput kita.
Ya. Tapi kalau kamu belum bertobat, menerima Yesus, ini juga yang datang sahabatmu. Orang ini kawan kita. Makanya orang mati itu, waktu kawan kita meninggalkan, kita yang datang. Kenapa? Kita sahabatnya. Ini pun, kalau kita tak bertobat, mati kita nanti, ini yang datang. Oh, ada teman-teman kita. Halo, ngekam. Aku kalau ini yang jemput aku, biar makanan biar mati. Kayak kamu kalau biar mati, nggak sejemput saya. Naik pesawatnya biar dapur. Laman di pesawat nak mati ni lalu biar semua. Ini namanya lorong aduh ini. Aku dulu sering berpikir kalau mati naik pesawat atau tenggelam kapal begitu. Ini dulu sering karena takutnya mati. Mana kamu pilih? Aku pikir gitu karena ngomong-ngomong dalam hati. Aku tanya juga muridku, anak-anak, kalau kamu mau mati jatuh dari pesawat atau tenggelam kapal? Naik pesawat lah Pak. Kenapa? Waduh, ya kan? Kalau naik kapal, tenggelam. Simak. Nah, begitu. Makanya aku ingat kali hamba Tuhan pernah bilang, kenapa orang takut mati? Karena masih ini kawan. Dan dia mau dekat ke sini ke dalam, ke api. Kamu kira kalau dekati api makin takut kamu atau makin enggak takut? Takut. Gitulah kita juga. Kalau kita nggak hidup dalam Tuhan Yesus tadi, takut kita mati. Aku sendiri mengalami itu. Ya waktu kawan kita sudah dipanggil Tuhan, dalam hati begini juga, aku ketawarin, ambillah beres dari hubungan darah Tuhan, iya gitu. Tapi ambil beres lagi. Ini hati manusia ini kubawa terus karena apa? Ini kenang-kenangan dari kawan kita kemarin. Ini dulu Bapak Yosi yang memberikan itu. Masih ada kenadiknya sama saya. Dia yang membelikan dulu, salah satu dikasihnya sama saya. Dia yang cetak waktu itu sama Bapak Agus. Ya. Jadi kalau berguna yang hidup kita tadi, enggak akan kita. Tapi kayak mana dengan gambar yang ini? Ini udah bertobat, tapi nggak bersinar. Kenapa? Ini udah bertobat, dia nggak bersinar. Mari kita lihat dulu 1 Petrus 3. 1 Petrus 1 ayat 13. Mari kita buka. Makanya orang yang ini untuk yang sudah bertobat, ini rahasia kemenangan Petrus ya. Bagaimana dia setelah menerima Yesus, dia nasihati orang-orang yang perantau, yang waktu itu dia tujukan suratnya itu. Mari kita lihat surat Petrus yang pertama. Jadi orang percaya itu yang sudah bertobat, supaya jangan seperti ini yang perlu kita siapkan. Mari kita baca sama-sama ayat 13, 1-2 ya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu. Iya, saya baca sekali lagi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat ini mengatakan ada 3 hal yang perlu kita siapkan sebagai anak Tuhan yang sudah menerima Yesus. Yang pertama yang perlu kita siapkan apa katanya? Akal budi.
Akal budi ini di sini pun kita, kalau nggak kita siapkan akal budi kita, ngantuk kita. Pernah kamu orang bicara nggak kamu dengar? Pernah. Kenapa? Iya, nggak situ. Itu artinya nggak kita siapkan akal budi kita. Ketika orang bicara, mungkin berusaha HP kita ya. Mana ya? Jadi kita nggak dengar apa yang dikatakan kawan kita tadi. Oleh karena itu, Petrus menasihatkan waktu itu kepada orang-orang perantau, ya, yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, itu nanti pasal 1, ya, yang sudah ditebus. Oleh karena itu akal budi ini penting. Ini mental kita. Kalau kita mau buka HP, sebelum buka, siapkan dulu mental kita. Karena ketika kamu klik, muncul dari situ gambar apa? Gambar yang kamu cari muncul. Pernah kan? Aku pernah. Kamu nggak pernah ya? Oh, muncul. Tapi kalau mental kita udah kita siapkan, akal budi kita udah sempurna, lewatkan terus. Ini pasti terjadi. Makanya kenapa orang nggak lagi bersinar, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tadi sudah gelap, firman Tuhan pun sudah ditutupnya, nggak lagi dibacanya, saat teduh pun nggak lagi, ya, iya, Roh Kudus ada di dalam, tapi gimana? Iya, tak bekerja lagi, tidur, kata Mama Esther. Yang kedua, apa yang perlu disiapkan? Waspada. Iya, ini perlu. Kurasa di sini kita nggak waspada. Kenapa? Enak kita duduk ya. Coba cari petir-petir. Kurasa kita waspada ya. Waspada itu seperti itu. Tahu kan? Kalau kamu mau duduk, tengok duduk kursi itu. Ini 4 kakinya atau 3. Itu artinya waspada. Seringkali kita nggak waspada karena iblis selalu yang mengintip kita. Pikiran kita bisa dibawa, artinya dipengaruhi oleh pikiran kita. Makanya kita nggak waspada, nggak ingat lagi kita firman Tuhan. Jadi mental ini perlu. Kalau enggak nanti gimana? Ya, kena kita panah api si jahat. Makanya perlengkapan senjata Allah itu harus selalu kita pakai. Itu kata Rasul Paulus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis ini memang, ya, itu yang dia mau. Yang ketiga apa? Iya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Apa rupanya Bapak Ibu kasih karunia di sini? Keselamatan yang sudah Allah beri itu, itulah harus terus kita ada di hati kita, pengharapan kita. Karena apa katanya? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Berarti bukan hanya 1-2. Pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia. Apa rupanya kasih karunia yang Allah diberikan, yang sudah Tuhan Yesus berikan? Ini coba lihat kita pasal 1 ayat 2 kasih karunia ini. Coba dosen tampilkan dulu sebentar. Ini ayat 2 dikatakan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita adalah ini dia. Saya akan baca ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2-nya. Kita lihat di sini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh
berarti Roh Kudus yang menguduskan kita supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kasih karunia di sini yang dimasukkan Petrus adalah kita yang sudah menerima percikan darahnya itu adalah pengampunan dosa. Percikan darah yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita itulah pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita mesti meletakkan kasih karunia itu yang sudah dianugerahkan itu kepada kita pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Artinya waktu Yesus nanti datang, kita masih terus berharap Yesus akan datang. Kamu masih percaya Yesus akan datang? Iya, kalau kamu percaya Yesus akan datang, pasti kamu mau menjaga kekudusan hidupmu. Tapi banyak orang Kristen, dia nggak yakin lagi Yesus akan datang. Makanya mereka nggak lagi menjaga kekudusan hidupnya. Ya. Kalau Yesus kamu yakin masih datang, pasti kita akan selalu berjaga-jaga. Kenapa? Kalau Yesus sudah datang kan pesta ya, kan pesta kita. Kita akan nanti masuk ke perjamuan. Perjamuan apa? Iya, pesta. Kalau kamu mau ke pesta kan semua orang pakai baju baru ya. Ada orang mau pesta pakai goyang-goyang ya. Enggak ya, tapi kalau mau ke sawah kita kan enggak perlu kita pakai rapi. Kenapa? Nanti lebih kotor lagi. Karena ke sawah ke kubang jadi gitu. Jadi saya rasa ini yang perlu kita. Yang pertama tadi apa? Siapkan akal budi. Aku sering gitu. Kadang-kadang nggak siap akal budi ini. Di jalan pun nanti kalau orang ngerobot, nggak siap akal budi kita itu merawat Tapi kalau kita siapkan akal budi kita, kita masih keren begitu. Kalau enggak, nanti kita darat kari hewan gitu. Iya, begitu ya. Ini penting. Yang kedua apa yang perlu disiapkan? Waspada. Kamu waspada sering? Sama di ini. Firman ini sama untuk saya juga. Waspada. Kalau nggak waspada, iblis kan nunggu dia kan. Waktu dia mencoba iblis, ada katanya terakhir itu saya ingat selalu. Waktu dicoba iblis Tuhan Yesus, dia menunggu waktu yang tepat tunggunya. Kita tunggunya kata Wari, kita lengah. Ya oleh karena itu Bapak Ibu, ya kita nggak mau seperti ini. Ya makanya Petrus meneruskan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, jangan tutup Alkitab kita. Mari kita lihat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 2. Ini penting sama kita yang sudah menerima Yesus. Edalah tekan kari sebagian lagu karo asalkan firman Tuhan. Aku pernah datang ke rumah seorang anak Tuhan, tengok dia bagus. Tapi waktu datang aku ke rumahnya, aku dengari juga banyak lagu karo. Makanya aku tengok gak bertumbuh imannya. Lalu apa lagi? Lagu karo kayak lagu si keren juga. Gak tahu apa, gak tahu. Karena jarang. Iya, 1 Petrus 2 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Ini penting. Jangan lupa kita ini. Mari kita baca 1-2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi untuk yang sudah lahir baru, yang sudah terima Tuhan Yesus, seperti gambar yang ketiga tadi, ini penting. Kita harus selalu sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi itu kalau dia lahir, dia selalu pengen air susu. Nah, kita kayak mana? Masih suka kita air susu? Air susu yang murni maksudnya ini. Kayak
firman Tuhan kalau hari itu ya susu kalau mina bapak ahli naga itu perlu dua kali susu bendera. Andai kita si perbapannya lawan dari tumbuh ke atas main tumbuh ke samping, tapi kalau siot nanti minumnya masih tumbuh dia ke atas ya. Nah, jadi kita perlu air susu yang murni ini, firman Tuhan. Jadi di mana kita udah bertumbuh selama ini, itulah terus harus kita peka. Nanti karena sekarang khotbah banyak kali hamba Tuhan bisa kita dengarkan di YouTube. Tapi kalau kamu dengarkan itu tambah meter-meter kan, itu perlu mengadimkan. Kamu pernah gitu, kamu bilang pernah aku banyak kali aku dengar itu. Oh, ini khotbah ini akhirnya apa? Si beltak, nggak tahu lagi begitu. Ya, yang makanya apa yang sudah dulu dikasih tahu Tuhan itu aja sampaikan. Makanya hari ini Tuhan ini adalah ulangi gitu. Nah, kita simpulkan ini tadi. Yang pertama, udah kita bertobat? Sudah, puji Tuhan. Ada yang belum bertobat? Ada yang belum terima Tuhan Yesus? Kamu jawab sahabat sungguh. Adakah kamu terima Tuhan Yesus? Allah Yesus. Wahai ini. Supaya nanti kita, kalau kita nanti mati, siapa yang jemput kita? Tuhan Yesus. Karena Yesus bilang sama murid-muridnya, sama kita juga, kamu disebut sahabat. Katanya kita kalau sudah menjadi anak Tuhan Yesus, kita udah sahabat Tuhan. Maka kalau nanti kita mati, siapa yang jemput kita? Tuhan Yesus. Tapi kalau kita belum terima Yesus, iya, anak mereka akan jemput kita. Karena kita sahabatnya. Iya. Yang kedua, ini kita simpulkan, perlengkapan rohani perlu kita miliki bagi orang yang sudah ditebus tadi. Yang pertama tadi apa? Siapkan akal budi. Akal budi kita ini perlu kita siapkan kapanpun. Kalau kita nanti kena panah habis jalan. Kedua apa? Waspada. Ketiga, letakkan pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Makanya aku tadi pagi di barui Tuhan aku merenungkan ayat ini. Mama John kan kesiangan tadi pagi. Saya udah saat tidur mulai jam 3 saya bangun sudah. Nggak tidur lagi. Udah siap saya saat itu ya. Dalam hati saya ingatkan Tuhan saya belum masak. Mama John mungkin dia capek saya begitu. Lalu saya masak. Kulakukan dengan Tuhan terbang. Nah, artinya kita kan meletakkan dasar pengharapan kita tadi. Kulakukan ini karena Tuhan Yesus. Makanya kita nggak bersungut-sungut. Apapun yang kita kerjakan, kalaupun terlalu capek kita, terlalu lelah kita, ini kan untuk Tuhan. Itulah kita namanya meletakkan dasar pengharapan kita tadi kepada Tuhan Yesus. Kalaupun kamu ke ladang, ini untuk melakukan ini karena Tuhan begitu. Kalau enggak, nanti bisa kita bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut kita, lalang aku, begitu. Tapi kalau kita dalam hati kita tadi, oh semua ini kubuat karena Tuhan tadi, maka bisa hati kita ini kuat, lega untuk kita. Rasa ini ada firman Tuhan untuk kita. Jadi hati manusia ini tadi apa katanya? Licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hanya siapa? Tuhan. Kalau kita mau keluar dari zona hati yang begitu seperti batu tadi, hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita. Mungkin ini aja firman Tuhan. Mari kita nyanyi selidiki aku tadi. Coba kita nyanyikan lagu ini supaya Tuhan menyelidiki hati kita, supaya kita boleh merasakan kehadiran Tuhan lagi di dalam hati kita. Entah sudah lemasnya hari ini,
iman kita gimana? Bapak Ibu, udah lemas hari ini iman dulu? Belum. Kalau lemas mungkin karena nggak kerja kamu, terlalu banyak makan, tapi nggak olahraga. Iya, siapkan akal budi. Ya makanya kalau lemas, aku nggak lemas inilah sehat kali hari ini imanku ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tadi, bukan karena aku berbuat begitu. Senang hatiku, jiwaku senang gitu, aman aku gitu. Nah ini makanya mari kita nyanyikan, selidiki aku, lihat aku Tuhan. Katakan sama Tuhan, kalau ada salah lu, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus ini aku mau bertobat, aku mau berubah dari apa yang salah yang kamu rasakan. Mari kita puji Tuhan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, selidikilah hati kami. Kalau ada hati kami masih licik, dan kalau ada hati kami sudah membatu Tuhan, kami datang kepadamu hari ini supaya Tuhanlah yang melembutkannya. Tuhan, betapa liciknya hati ini, lebih licik dari segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hanya Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal hati kami hari ini, jemaat-Mu yang datang. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kalau ada dosa, kalau ada selubung kegelapan yang membuat hati kami tidak lagi berkobar kepada Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini, Tuhan pulihkan umat-Mu, pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Buatlah dia mengakui dosanya kepada Tuhan. Kami yang sudah Tuhan tebus, yang sudah menerima percikan darah Kristus itu, pengampunan dosa, supaya Tuhan Engkaulah memulihkan kami. Kami bersyukur kalau kami Tuhan masih beri hidup, sebenarnya ada maksud dan rencana-Mu bagi kami. Buatlah kami Tuhan untuk menyiapkan akal budi kami, buat kami untuk waspada senantiasa dan meletakkan dasar iman percaya kami bahwa Tuhan memelihara iman kami kepadamu. Tuhan peliharakan kami semuanya. Dan kalau ada di antara kami yang belum bertobat, yang belum menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan berbicaralah ke dalam hatinya, supaya Tuhan tidak ada dari kami satu pun yang akan binasa, tapi semua kami akan diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Kalau ada anak-anak Tuhan yang berdoa hari ini, dia katakan kepada Tuhan, apa yang membuat Kristus tadi gak bersinar lagi dalam hati. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, katakan mohon pengampunan Tuhan, supaya saudara-saudara boleh dipulihkan Tuhan. Katakan sama Tuhan, ini aku Tuhan sebagaimana aku adanya. Tuhan akan menerima kita sebagaimana adanya kita. Ketika kita datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mendengar doa kami. Tuhan, Engkaulah yang memulihkan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya boleh iman kami itu semakin bertumbuh dan kelihatan buahnya. Terima kasih Bapa sekali lagi buat firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan firman Tuhan ini kepada kami masing-masing. Hamba-Mu ini terbatas dan sungguh Tuhan bodoh. Karena itu Roh Kuduslah menyempurnakan perkataan Tuhan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami.
Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bernyanyi kepada Allah.